Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Suyatmi selaku Direktur Kemahasiswaan dan Kaprodi Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta, dan pembicara kita Mbak Dwi Lestari, serta dosen-dosen Universitas Amikom Yogyakarta dan teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom dalam acara webinar dan workshop entrepreneur dengan tema usaha apa sih yang cocok di era pandemi seperti ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Disti Anggraini, selaku moderator dan MC yang akan menemani acara ini sampai dengan selesai. Oke, tadi karena saya sudah menyebutkan tata tertib, mungkin akan saya ulang lagi ya. Yang pertama, tata tertibnya adalah selama acara berlangsung, mohon untuk menonaktifkan mic kecuali saat menjawab salam. Yang kedua, saat sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya harus menekan atau mengeklik raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom meeting room. Atau teman-teman yang pengen on mic, bisa langsung on mic aja, nanti langsung ngomong itu boleh ya teman-teman. Nah, rangkaian pada acara hari ini, yang pertama ada pembukaan, 2 doa, 3 sambutan dan pembukaan, 4 materi dan diskusi, kelima penutup, dan 6 sesi foto bersama ya. Dan sebelumnya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan kepada Ibu Suyatmi, namun karena Ibu Suyatmi berhalangan hadir, karena ada acara Monef Eksternal PTDMN, maka sambutan digantikan oleh Bapak Mohfarid Fauzi MKOM selaku Direktorat Kemahasiswaan Bidang Entrepreneur. Kepada Pak Farid, disilakan. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih juga Mbak Dwi Lestari sudah meluangkan waktunya. Baik, saya nyambi jadi operator. Sebentar. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang bergabung dalam webinar ini. Ya, kita sudah tahu temanya ya. Jadi temanya adalah kegiatan entrepreneur yang bisa kita lakukan di selama pandemi ini ya. Jadi menurut dinas koperasi dan perdagangan ya atau Disperindak waktu itu yang saya dapatkan dari 24.000 usaha ada 6.000 yang terdampak dan harus berhenti, itu masih di sekitar lingkup kota Yogyakarta saja, belum lingkup DIY, jadi sangat banyak sekali. Tetapi di sini dari sebuah musibah ya, atau mungkin ada sebuah wabah yang kita sebut dengan musibah ini, di situ pasti ada salah satu celah yang nanti pasti bisa kita maksimalkan ya kan, bisa kita maksimalkan dan bisa kita manfaatkan dari peluang tersebut yang nantinya dapat juga membantu masyarakat serta juga dapat memberikan nilai lebih terhadap diri kita. Ini pembicara kita sudah hadir di sini, Mbak Dwi Lestari. Ini juga merupakan mahasiswa Amikom di prodi S1 Kewirausahaan ya. Di sini kaprodinya Ibu Suyatmi juga hari ini berhalangan selaku direktur saya di Direktorat Kemahasiswaan. Beliau juga berhalangan karena harus ada monef dari TDPM tadinya. Jadi dadaan sekali monefnya. Jadi Amikom ini sebenarnya sangat mensupport kegiatan-kegiatan wirausaha ya. Dan salah satunya banyak sekali program-program dari kementerian. Nah, salah satunya yang webinar ini adalah kemarin dalam mempersiapkan KMI. Jadi teman-teman di sini siapa saja ketika kalian ingin aktif di
mencari dana hibah dari kementerian, wah sebenarnya banyak banget ya. Ini bisa nanti bergabung dengan kita. Kalau di tempat saya itu ada Entrepreneur Campus. Kalau teman-teman ingin join grupnya nanti bisa secara personal kontak saya. Kontak saya ada di CP yang ada di poster ya. Dan teman-teman semuanya di sini banyak sekali teman-teman wirausaha dari Amikom ya, ada yang dari teman-teman Mahawira, mahasiswa wirausaha Amikom, ada juga dari teman-teman Entrepreneur Campus ya, juga bergabung di sini. Ada juga mahasiswa dari berbagai macam prodi saya lihat di sini ya, dan juga ada dari umum ya. Selamat datang Bapak Ibu UMKM juga dari dari umum lingkup DIY ya. Oke, selamat bergabung dan terima kasih. Ini sekali lagi saya mau mamitkan Ibu Suyatmi karena berhalangan. Oke, sekian aja supaya nanti materinya bisa kita kupas lebih dalam dan lebih panjang waktunya. Singkat saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Farid atas sambutannya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Dwi Lestari, selaku owner dari dwimedialestari.com. Dan Mbak Dewi ini juga merupakan finalis ASMI Kemendikbud 2020, serta salah satu pendiri dan sekretaris Astagina Adi Cahaya Foundation. Nah, mungkin kepada Mbak Dwi dipersilakan. Kita akan membahas tentang usaha apa sih, Mbak, yang cocok di era pandemi seperti ini. Mungkin bisa langsung, Mbak Dwi, dipersilakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Farid selaku wakil dari Bu Yatmi yang berhalangan hadir, dan terima kasih juga kepada Mbak Intan selaku moderator di acara pada siang hari ini. Mohon maaf tadi telat join ya. Oke, teman-teman kalau mau tahu tentang dunia usaha saya terkait organisasi saya, nah itu bisa lihat kepoin ya di Instagram, yaitu di @pusat_seminar_kit_jogja. Nah, itu nanti bisa dilihat-lihat di situ, kira-kira bidang usahanya itu ada apa aja, gitu. Nah, terus ini semoga ke depan kita di acara ini bisa saling sharing-sharing, bisa saling belajar. Tentunya di sini saya nggak lebih unggul ya dari teman-teman semuanya, dari semua audiens yang ada di sini. Jadi, yang terpenting adalah ketika kita belajar, kita juga mampu men-share dari sedikit ilmu yang telah kita pelajari tersebut, gitu. Nah, ini langsung aja, karena menyingkat waktu ya Mbak Intan ya. Langsung aja ke materi, Mbak. Langsung ke materi aja ya. Suara saya clear ya, Mbak ya? Clear, kedengeran. Oke. Nah, ini saya langsung akan share screen. Nah, ini dia. Nah, judul pada apa ya ini namanya, sharing session aja kali ya disebutnya. Oke, judul pada sharing session pada siang hari ini kita namai New Normal, New Opportunity, dan yang terakhir adalah Let's Start. Tapi ini karena nggak buat lomba dan kayaknya pesertanya juga kebanyakan masih mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi materinya sedikit saya ubah, nggak kayak yang di wacana lomba kemarin, tetapi lebih ke kayak penerapan mindset dulu gitu Mbak Intan nanti ke depan. It's okay ya? Oke. Nah, perkenalkan dulu, saya tuh sebenarnya dipanggilnya tuh lebih familiar dengan nama Dewi. Karena dari kecil pun saya dipanggil orang tua saya menggunakan nama Dewi, karena anak pertama. Jadi kalau nama Dwi Lestari itu nama di akte, karena sudah terlanjur di akte itu tertulisnya Dwi, ya sudahlah di semua dokumen namanya Dwi. Jadi usahanya juga bukan Dwi Media Lestari, tetapi juga di Dewi Media Lestari, dan namanya juga dipanggilnya familiarnya dengan nama Dewi Lestari gitu. Nah, ini dia company info. Jadi usaha saya itu namanya Dewi Media Lestari. Nah, Dewi Media Lestari itu apa? Itu tagline-nya adalah One Stop Solution for Your Promotional Needs. Jadi penyedia barang-barang promosi yang terlengkap menurut kami ya, terlengkap yang ada di Jogja. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan barang promosi, nah itu bisa nanti teman-teman bisa
Kalau ada yang berminat bisa pesan di tempat kami, dan untuk kepo-kepoin bisa di Instagramnya kami di Pusat Seminar Kit Jogja, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dan untuk websitenya di dewimedialestari.com. Nah, terus kita lanjut di slide berikutnya. Ini ada timnya kami. Yang di sebelah kiri itu ada our women, terus yang di sebelah kanan itu our team. Jadi tim yang di kantor ya sebenarnya. Our women juga timnya kami, tetapi ini kita kategorikan menjadi 2 bagian. Yang di sebelah kiri adalah tim produksi. Jadi ini ibu-ibu rumah tangga yang di sekitaran rumah produksi yang ada di tempat kami di Bantul. Nah, itu akhirnya tergabung di timnya kami di Dewi Media Lestari sampai dengan saat ini sekitar ada 25 orang. Jadi kita bisa memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang tadinya mereka tidak memiliki keterampilan maupun skills khusus, akhirnya kita ajarin, dan sampai dengan saat ini mereka berhasil untuk membantu perekonomian keluarganya. Lanjut, yang sebelah kanan ini ada tim di kantor, office. Ini sekitar ada 24 orang sekarang, karena kemarin baru nambah 1 orang untuk tim kreator, konten kreatornya. Nah, ini alamatnya yang ada di Rosaban di Jogja. Mungkin kalau yang asli Jogja paham, tapi kalau yang asli bukan Jogja nggak tahu ya. Itu di daerah Rosaban di Jalan Ki Ageng Pemanahan gitu. Nah, ini mau ada yang ditanyain atau mau langsung lanjut ke materi? Lanjut aja mungkin, Mbak. Oke, baik. Lanjut, gini. Sebelum kita menjadi wirausaha, ini kayaknya banyak kan juga mahasiswa kan, Mbak Intan? Iya, mahasiswa. Mahasiswa ya? Oke, jadi ini pas sekali. Jadi sebelum kita berbicara tentang wirausaha, tentang kita mau bisnis apa, nah yang pertama kali yang harus dibenahin adalah mindset kita. Kita harus mengukur diri sendiri dulu nih, kira-kira sekarang ini posisi berpikir kita itu sampai mana gitu. Apakah kita orang-orang yang istilahnya pola pikirnya males-malesan hanya di rumah, terus nggak ada kegiatan yang istilahnya bisa membuat diri kita itu bisa lebih daripada diri kita saat ini gitu loh. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah leverage your mindset. Bisa dibaca bareng-bareng di sini sebentar. Nah, ini leverage your mindset. Jadi dunia itu selalu menawari kita peluang seumur hidup. Bukan hanya kepada si pintar, si bodoh, si kaya, maupun si miskin. Tetapi pada kita semua, tidak terkecuali. Si kaya, si miskin tetap aja dapat peluang. Kalau kita bisa mengambilnya kan. Nah, tentu saja seperti itu. Namun, hanya orang-orang pemberani yang mampu mengubah peluang menjadi batu pijakan untuk meraih keberhasilan. Artinya apa? Jangan menjadikan sebuah alasan kayak, kan aku dari keluarga yang tidak mampu, kan aku IQ-nya nggak sepinter teman-temanku, itu hanya sebuah alasan gitu. Dan kalau memang mau benar-benar maju, pengen benar-benar mau berwirausaha, pengen benar-benar mau berbisnis, ya sudah. Caranya adalah gimana caranya kita harus bisa mengubah paradigma maupun mindset-nya kita sendiri gitu. Yaitu tadi dengan cara leverage our mindset gitu kan. Jadi gimana caranya, banyak sekali ilmu-ilmu bertebaran di dunia ini, banyak sekali apapun yang bisa dipelajari, apalagi sekarang teknologinya sudah sangat canggih, bisa belajar melalui YouTube, bisa belajar melalui Instagram, bisa belajar melalui apapun itu, gitu ya. Nah, ini tipsnya yang pertama supaya kita bisa leverage our mindset, gitu ya, yaitu berani mengalahkan diri sendiri. Artinya apa? Berani mengalahkan diri sendiri, yaitu tadi berani untuk menolak alasan yang tercipta di dalam benak-benaknya kita, gitu loh. Kita kan biasanya selalu, aku mau ini, tapi aku mau itu, tapi pasti ada tapinya kan. Nah, itu tadi. Untuk bisa mengalahkan tapi dan tapi, kemalasan, ketakutan, dan segala macamnya itu tadi, yang harus kita kuatkan adalah gairahnya kita. Jadi, yang namanya kita hidup, yang namanya kita melakukan sesuatu, kalau tanpa passion, kalau tanpa gairah, tentunya itu akan biasa-biasa aja gitu loh. It cannot be totality gitu loh, nggak bisa totalitas gitu. Nggak bakalan bisa totalitas, hasilnya pun bakalan setengah-setengah. Makanya kenapa di sini saya bilang besarkan gairah untuk melawan ketakutan dan kemalasan, karena gairah itu sendiri yang nantinya bakalan membawa kita untuk menuju mimpi-mimpinya kita gitu. Terlalu cepat nggak ngomongnya? Enggak kok, Mbak. Enggak ya? Oke ya, oke. Teman-teman gimana, teman-teman? Enggak ya, teman-teman? Bisa dipahami nggak ngomong kayak gitu?
Oke ya, lanjut ya, siap. Nah, Bisa Kak. oke, lanjut. Nah, setelah kita bisa membebaskan diri kita dari kemalasan, ketakutan, nah itu saatnya kita untuk ya belajar, untuk mulai berpikir, untuk mulai aku mau ngapain ya selain kuliah aja. Kalau cuman kuliah pulang terus jangan ngapa-ngapain kan ya sama aja gitu loh. Itu semuanya bakalan bisa kalau cuman kayak gitu loh. Tentunya yang membuat kita berbeda apa? Coba cari deh, membeda diri kita dengan orang lain. Kalau menginginkan hasil yang berbeda, tentunya nggak bisa kan kita melakukan cara-cara yang sama gitu. Maka dari itu, kalau kita sudah memiliki gairah, kita sudah memiliki passion di dalam hidup kita, sudah memiliki mimpi, sudah memiliki goals, sudah memiliki target, nah itu segera untuk belajar lebih lagi, dan kalau memang sudah yakin untuk memulai, ya mulai gitu. Karena waktu terbaik untuk memulai ya saat ini gitu. Terus selanjutnya adalah bebaskan diri kita dari tyranny of or dan kuatkan diri kita dengan the power of and. Jadi intinya apa? Tyranny of or itu kan atau, dan and itu kan dan. Ketika kita memiliki dua pilihan baik, aku mau berwirausaha atau mau fokus kuliah aja. Kenapa kita jadikan satu menjadi aku mau berwirausaha dan mau berkuliah? Itu kan bisa gitu. Karena otomatis kita memiliki energi ketika kita diberikan kesehatan sama Allah, anugerah yang sangat luar biasa itu kan, diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan ilmu, diberikan orang-orang terdekat yang bisa mendukung kita. Ngapain kita harus memilih salah satu dari dua kebaikan yang bisa kita lakukan sekaligus gitu kan? Jadi bisa kuliah dan berwirausaha. Jangan menjadikan itu pilihan. Daripada menjadikan pilihan mau berkuliah atau berwirausaha, mendingan jadikan kuliah dan berwirausaha gitu. Itu caranya gimana? Caranya ada banyak. Nanti bakalan tak jelasin di slide yang paling akhir gitu. Nah, terus untuk yang ini ada quote di sebelah kanan, yaitu yang terbaik dari kita sebagai manusia terdidik, kita bisa menggunakan ilmu yang kita miliki untuk mengukur risiko dan meminimalisirnya. Mungkin bagi teman-teman yang baru mulai kuliah di semester 1, di semester 3 mungkin, nah, itu kan juga termasuknya sudah memiliki ilmu-ilmu yang kemarin di SMA mungkin belum dapat gitu ya. Dari SMA, sekarang udah mulai dapat ilmu-ilmu baru, ya segera take action gitu loh dari ilmu yang didapat itu. Mau fokus di mana? Misalnya kalau di major jurusan ilmu komunikasi, mau fokusnya di desain grafis, ya sudah itu dikembangkan bakatnya di situ. Selain mengembangkan bakatnya, sudah bisa nih mulai-mulai untuk kayak buka jasa desain. Kalau di video ya berarti bisa mulai-mulai untuk jual jasa untuk editing video misalnya, atau take video, atau apa segala macam yang berhubungan dengan passion dan juga skills masing-masing gitu. Nah, ini dia. Jangan malah takut ya. Dan banyak pertimbangan yang membuat minim aksi gitu. Kalau saya dulu kan memulai usaha karena memang minim ilmu. Jadi ya asal terjang aja gitu. Toh juga akhirnya bisa belajar dari aksi-aksi yang telah dilakukan, yang telah saya lakukan di masa lalu gitu. Nah, jangan kalah dengan orang-orang hebat yang bahkan tidak sempat mengenyam bangku sekolah. Masa kita kalah dengan pengusaha-pengusaha hebat yang bahkan mereka SMP aja nggak lulus, SMA nggak lulus. Kita sekarang kuliah, kita sekarang sekolah, dapat ilmu banyak. Nah, jangan kalah dong dengan mereka. Kan akademisi nggak harus jadi tenaga profesional atau nggak berusaha kan, enggak gitu. Harus berwirausaha kan juga enggak gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya, biar bisa lanjut slide. Jadi kesimpulannya adalah leverage your mindset. Jadi dobrak mindset kita supaya yang akan kita capai ke depan itu semakin mendekat ke kita gitu loh. Mimpi-mimpi yang sudah kita tetapkan itu akan segera mendekat ke kita gitu loh. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, tentunya tidak akan bisa memperoleh hasil yang luar biasa. Itu kuncinya. Terus yang kedua, selain kita harus leverage our mindset, nah ini yang kedua adalah master your time. Jadi di sini kalau berbicara masalah waktu adalah ya waktu itu adalah aset besar kita gitu. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mungkin bisa di-mute dulu kali ya. Ya. Nah, waktu itu kan adalah aset terbesar kita. Sumber daya terbatas di kehidupan yang tidak dapat diperbaharui.
semua orang yang tinggal di bumi memiliki jumlah waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Nggak mungkin kan manusia memiliki waktu lebih dari 24 jam dalam sehari? Siapa yang punya? Nggak mungkin kan? Ya, semuanya itu sama. Semuanya sama, tentu aja ya. Semuanya sama 24 jam dalam sehari. Tapi yang membuat berbeda itu apa? Apa yang membuatnya berbeda? Mungkin bisa di-mute, mohon maaf, audiens. Teman-teman mungkin bisa di-mute dulu ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, itu tadi ya, semua orang memiliki waktu dalam satu hari itu 24 jam. Yang membuat berbeda itu apa? Yang membuat berbeda adalah value-nya. Dari waktu kita satu hari itu kita bisa ngapain aja. Ada orang yang dalam satu hari nyelesain urusan pribadinya aja nggak selesai gitu loh. Dari pagi, mainin HP, mau mandi aja ternyata tiba-tiba udah sampai sore gitu kan. Nggak jadi mandi, pengalaman pribadi deh kayaknya. Nggak jadi mandi, terus tiba-tiba udah sore, nggak jadi ngapa-ngapain, cuman scroll Instagram, cuman scroll Facebook atau apa segala macam yang nggak penting gitu kan. Terus akhirnya kita nyesel, tadi seharian ngapain ya, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, itu harus bisa dihilangkan segera mungkin dari teman-teman kalau ada yang masih kayak gitu, karena itu pengalaman pribadi saya dulu. Oke, terus ada juga orang-orang yang dalam waktu satu hari itu bisa menyelesaikan urusannya pribadi bisa. Dia bangun pagi, dia sudah bisa berolahraga, dia sudah bisa makan makanan sehat, dia sudah bisa ngapa-ngapain aja, dia sudah bisa membantu menyelesaikan urusan keluarganya, dia sudah bisa menyelesaikan urusan pekerjaannya, dan bahkan ada juga orang-orang yang bisa menyelesaikan urusan senegara. Presiden misalnya, orang-orang hebat di luar sana misalnya, sedunia bahkan ada. Nah, yang membedakan apa? Hanya dengan action ataupun value dari waktu yang kita habiskan dalam setiap detik yang kita habiskan gitu loh. Maaf, belibet. Dalam setiap waktu yang kita habiskan. Jadi mungkin 1 jamnya orang yang hebat-hebat itu berbeda dengan satu jamnya kita gitu. Mereka dalam 1 jam udah bisa mengerjakan apa aja. Kita 1 jam baru bisa ngapain gitu kan. Padahal yang paling merugi dari waktu adalah ketika adalah ketika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan sempurna. Karena apa? Waktu tidak bisa diulang, waktu tidak bisa diputar kembali, dan kita semuanya sudah mendapatkan jatah waktu masing-masing, dan pastinya kalau sudah sampai dengan waktunya kita nggak bakalan bisa hidup lagi. Itu yang reinkarnasi itu kayaknya hanya film ya. Makanya gimana caranya kita harus bisa memanfaatkan 24 jam kita dalam satu hari itu untuk benar-benar menambah value kita, untuk benar-benar menambah wawasan kita dan melakukan apa yang menurut kita mendekatkan kita ke mimpi-mimpinya kita gitu. Terus yaitu tadi karena kita bisa master your time, master our time, so we will master our life gitu kan. Jadi ketika kita sudah bisa menguasai waktu yang Allah berikan ke kita, energi yang Allah berikan ke kita, dan pastinya kita bakalan bisa menguasai kehidupan kita gitu. Mimpi-mimpi pun semakin jelas gitu loh, nggak hanya menjadi angan-angan aja, pasti bakalan lebih jelas, lebih clear. Jadi kayak tadinya kita masih di awang-awang, oh iya ya sekarang aku sudah mendekat ke mimpi-mimpiku kayak gitu. Terus, nah ini yang di sebelah kanan ada quote lagi, jadi kayak arti kesuksesan menurut setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, kalau ini arti kesuksesan menurut saya pribadi selama hidup ya udah jauh lebih tua ya tentunya dari kalian semua. Teman-teman mahasiswa. Ini mahasiswa udah over age. Nah, arti sukses menurut saya adalah ketika kita selalu mau bertumbuh, menjalani proses kehidupan dengan keberanian, optimisme, dan pantang menyerah. Menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, ini dia. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Cukup bandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu. Jadi, kita membandingkan diri kita dengan orang lain adanya cuma sakit hati. Ya nggak, dia cantik, kok aku nggak cantik sih? Nah, pasti bakalan kayak jadi insecure gitu kan. There are so many insecurity, dan aku juga mungkin memilikinya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri, terus jangan memusingkan hal-hal yang sekiranya tidak bisa kita perbaiki gitu loh. Dan kita dikasih fisik sama Allah seperti ini. Dan bagaimana caranya merawatnya, menjaganya gitu kan. Udah dikasih hidung segini gitu kan nggak mungkin kan kita langsung bermimpi bakalan punya hidung yang jauh lebih mancung kayak gitu, nggak mungkin gitu kan, kecuali operasi plastik gitu kan. Makanya kita bisa memaksimalkan dari apa yang kita punya.
Contohnya, mungkin aku dari segi fisik kurang menarik. Ya kita bisa nih dengan cara bersih, pintar-pintar merawat diri apa segala macam, itu untuk dari segi fisik. Tetapi untuk dari segi lain, contohnya ya kita bisa kok memaksimalkan kinerja otak kita gitu. Mungkin di satu sisi kita nggak lebih unggul daripada manusia lain, tetapi kita memiliki ciri khas dan harus memiliki ciri khas dan keunggulan dari diri kita. Misalnya, oh mbaknya itu ini ya nih kayak gini-gini, tapi nah kan yang di awal tadi itu udah nggak kepake, tapinya yang di belakang itu yang kepake gitu loh. Tapi dia pinter, tapi dia keren, sukses kayak gini-gini segala macam. Ya kekurangan-kekurangan diri kita itu sudah tidak menjadi penilaian lagi gitu loh. Kita sudah memiliki keunggulan yang bakalan bisa kita deliver ke orang lain, bisa memberikan kebermanfaatan jauh lebih banyak lagi untuk orang lain. Jadi nanti insecurity yang kita punya itu semakin lama kan semakin mengecil dan mengecil. Jadi nanti PD-nya kita keluar dan ya kita jadi bisa menjadi the best version of ourselves gitu kan. Nah, itu ya. Terus, nah setelah kita bisa setelah kita bisa meleverage our mindset, nah terus kita bisa menguasai waktu kita dan kehidupan kita, karena kita bisa memanfaatkan waktu kita itu dengan baik. Yang langkah selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa meleverage our action. Jadi kalau kita sudah memiliki mimpi, mindsetnya kita sudah terbentuk, kalau kita sudah bisa memaksimalkan waktu untuk belajar, untuk memahami hal baru, untuk selalu memaksimalkan waktu yang ada kayak gitu kan. Nah, tapi kalau semuanya kita tidak take action itu sama aja gitu loh. Kita hanya sekedar orang yang pintar berteori tapi hampa praktek gitu loh. Jadi hampa praktek. Jadi gimana caranya kalau kita sudah ada ilmu dan kita sudah memiliki skills khusus untuk melakukan segala sesuatu yang sekiranya akan membawa kita di kesuksesan berikutnya, ke proses-proses berikutnya yang bakalan lebih keren lagi, ya take action gitu kan, just do it. Itu tagline-nya Nike dan itu sebagai tagline kehidupan saya juga. Karena terlalu banyak mikir kadang-kadang juga nggak action gitu loh, cuma nunggu. Jadi itu tadi, setelah bisa meleverage mindset-nya kita, setelah kita bisa menguasai waktunya kita, yang paling penting adalah leverage our action. Nah ini dia ya. Orang lain karena apa? Yang terbaik dari action adalah kita punya ide, orang lain punya ide, itu tidak bisa dicuri gitu loh. Mereka bisa mencuri seenaknya sendiri gitu loh. Kita memiliki ide apa, terus mungkin teman kita tahu idenya kita seperti apa, terus actionnya kita seperti apa, tetapi mereka itu hanya bisa sebatas mencuri ide kita. Mereka nggak bakalan bisa mencuri actionnya kita. Mereka nggak bakalan bisa mencuri prosesnya kita, jerih payahnya kita, perjuangannya kita, itu nggak bakalan bisa dicuri. Ide itu bisa dicuri, dan ide itu bertebaran di mana-mana ada gitu kan. Cuman makanya kenapa di sini saya tegaskan leverage your action. Action itu nggak bakalan bisa dicuri. Kita bisa mencuri ide orang lain dan ide kita bisa dicuri dengan dicuri orang lain, tetapi actionnya itu tidak akan pernah bisa dicuri gitu loh. Tindakan kita itu yang menentukan ya kita sendiri gitu. Yang membedakan adalah itu. Nah, ketika kita sudah belajar seperti ini dan ketika kita masih sama dengan yang kemarin, berarti kita nggak bertumbuh, berarti kita sama aja. Berarti kita learning without doing gitu kan. Berarti ya nothing gitu kan. Di sini saya tulis learning without doing is nothing. Ya kita belajar tok ya ngapain gitu kan. Tanpa bisa melakukan segala sesuatu yang merubah kehidupan kita. Ya akan hanya sekedar menjadi knowing activity aja. Belajar tanpa eksekusi hanya akan menjadi sebatas knowing activity. Hanya sebatas tahu. Hanya bisa sebatas ngomong. Ibaratnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah jangan mengharapkan hasil yang luar biasa hanya dengan melakukan cara-cara yang biasa saja. Tadi sudah saya singgung di materi sebelumnya, kalau kita menginginkan hasil yang mungkin luar biasa, tentu saja action yang harus kita lakukan untuk mencapai hasil tersebut harus yang luar biasa juga. Harus yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Misalnya, mungkin teman-teman yang kuliah fokus banget dengan kuliahnya tanpa ada kegiatan lain selain kuliah, itu nilainya akan jauh lebih bagus daripada orang-orang yang memiliki kegiatan-kegiatan lain di luar kuliah. Tetapi tentunya nanti ketika mereka sudah lulus, sudah mendapatkan ijazahnya masing-masing, tentu saja skills-nya lain gitu loh. Mungkin ada link-nya juga sudah berbeda. Mungkin yang sering ikut organisasi sudah tahu bagaimana caranya untuk bisa
dengan develop organization secara baik dan segala macam gitu loh. Tentu saja semua hasil yang bakalan kita terima nanti adalah hasil dari jerih proses dan jerih upaya kita saat ini. Jadi saat ini maksimalkan waktu yang ada, manfaatkan waktu yang ada untuk bisa melakukan upaya-upaya maksimal sehingga kita tidak menyesal nanti ketika kita sudah mungkin lulus kuliah nanti. Kok aku dulu nggak ngapa-ngapain ya, teman-temanku lulus kuliah udah pada punya usaha, udah jalan, udah punya karyawan dan segala macam kayak gitu. Nah, terus ini ada quote juga. Ini semuanya quote-quote pribadi ya. Jadi kata-katanya juga saya yang merangkai. Mungkin ada yang senang, ada yang enggak. Monggo sebagai referensi. Yang membedakan antara pemenang dan pemimpi adalah pemimpi hanya menggenggam mimpi di sebatas angannya. Iya enggak? Kalau pemimpi tanpa action itu kan hanya menggenggam sebatas mimpinya mereka itu kan di angannya aja gitu. Nah, sedangkan untuk pemenang, mereka itu mewujudkan mimpinya melalui tindakan, melalui kerja keras, melalui jerih payah, melalui proses, dan melalui kerja cerdas juga tentunya gitu. Jadi teman-teman semuanya, mimpi itu wajib untuk dimiliki, mindsetnya juga wajib untuk diubah, akan tetapi bagaimana caranya untuk mendekatkan mimpi-mimpi itu menggunakan tindakan yang harus kita lakukan sebagai upaya-upaya dan proses kita untuk mencapainya, seperti itu. Lanjut aja ya, biar cepat terus langsung Q&A. Nah, setelah kita mengetahui 3 hal yang paling mendasar, itu tadi mindset, diulang-ulang terus nggak apa-apa supaya teman-teman juga langsung tertanam jadi benaknya. Leverage mindset, terus yang kedua itu tadi master your time and master your life, dan yang ketiga tadi itu leverage your action, terus yang terakhir ini ada let's start up. Jadi ketika kita sudah mengetahui 3 ilmu tadi, nanti kalau untuk teknisnya bisa searching di Google atau bisa belajar dengan orang-orang yang lebih profesional mungkin, nah itu silahkan. Nah di sini hanya gambaran-gambaran besarnya aja. Nah ini dia let's start up. Waktu terbaik untuk memulai adalah saat ini. Jangan jadikan usia sebagai alasan pembenaran diri. Terlalu muda, terlalu tua, dan sebagainya. Iya nggak? Kadang-kadang kan kita, aku kan masih muda, aku kan masih belasan tahun, aku kan masih 20 tahun. Biarin aja, nanti aja, tua. Tahu-tahu udah nikah, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah mau meninggal gitu. jadi gimana caranya supaya jangan sampai menyesal gitu kan di akhir usia kita nanti, kita bisa flashback gitu kan dari kita sudah bisa mandiri, anggap aja ya dari lulus SMA. Dari lulus SMA sampai dengan usia besok kita itu ngapain aja sih selama hidup? Kan otomatis kalau kita nggak ngapa-ngapain pasti akan ada penyesalan kan. Yang terpenting kan adalah ketika kita meninggal, kenangan apa yang bakalan dikenang sama anak cucu kita, sama lingkungan kita, sama masyarakat kita, dan dampak kebaikan apa yang bakalan bisa kita berikan untuk lingkungan dan orang-orang keluarga terdekat kita maupun negara kalau bisa ya. Memberikan kontribusi untuk negara itu sesuatu yang sangat luar biasa dan keren. Nah, ini ya cara memulai yang paling sederhana untuk berwirausaha. Itu apa aja? Bisa dimulai dari skills yang ada. Misalnya bisa ngedesain, ya sudah mulai dari skillsnya itu dulu. Bisa mulai dari editing video, ya udah berarti bisa mulai dari editing video. Ya segala sesuatu yang berhubungan dengan skills itu keterampilan yang kita punya gitu. Terus yang kedua adalah memulai dengan peluang apa yang ada di sekitar kita. Bisa ngeliat peluang kayak ini nih, selama pandemi ini banyak sekali orang-orang yang tergila-gila dengan berkebun, dengan bercocok tanam, dengan tanaman hias. Nah, kenapa nggak kita mulai untuk coba-coba jualan itu? Nggak perlu kita modal di awal harus beli tanamannya. Kita langsung bisa cukup ke petani, terus moto-moto tanamannya kita jual melalui orang-orang terdekat dulu, mungkin bisa via status WhatsApp, terus bisa dari status Instagram, atau kalau nggak langsung bikin akun Instagram tersendiri untuk jualan. Itu kan semua peluang gitu loh sebenarnya. Nah, ya kalau kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita bakalan bisa belajar, kita juga bakalan bisa lebih terlatih gitu loh untuk membaca peluang yang lebih besar nantinya, seperti itu.
Nah, kayak di Dewi Media Lestari ya, di usaha kami, di paket seminar kit itu, di bulan Mei itu sangat drop penjualannya. Jadi seharusnya, ya anggap aja lah, seharusnya 100% gitu, nggak usah sebut angka. 100%. Penjualan di bulan Mei itu hanya tersisa 15% dari total omset yang tahun sebelumnya kita capai. Nah, gitu ya, 15%. Karena apa? Di bulan Mei kita puasa, terus nggak ada kegiatan apa-apa karena paket seminar kit, jadi itu semuanya produk-produk yang berkaitan dengan seminar, padahal kegiatan kan ditiadakan, tidak bolehin gitu loh. Akhirnya kita juga pivot ke produk lain yang tadinya kita bisa survive di bulan April itu karena kita jualan masker, tapi di bulan Mei itu low season ya, jadi benar-benar tadinya April kita bisa terselamatkan untuk karena kita memang jualan maskernya juga branding karena kita perusahaan branding, perusahaan barang promosi, sehingga masker-masker yang kami produksi juga di bulan April itu masker yang untuk branding perusahaan. Kita B2B ya, jadi business to business. Akhirnya kita bisa survive di bulan April, tapi di bulan Mei benar-benar itu minusnya itu bisa sampai 100 juta dalam waktu 1 bulan, karena itu ada harus ngebayarin THR karyawan. Jadi itu 100 juta lebih kita minus. Akhirnya setelah kita develop produk baru, kita bisa dapat omset, kita dapat omset 15% itu karena kita menciptakan produk sembako tapi di branding. Karena kan di bulan puasa itu kan banyak banget orang-orang yang berdonasi terus ngasih sumbangan ke orang. Akhirnya kita kepikiran itu, maskernya udah nggak terlalu laku, tapi juga masih ada penyumbang omset 3% lah, 3 sampai dengan 5% itu dari masker. Selebihnya kita jualan produk sembako tetapi di branding dengan nama-nama perusahaan-perusahaan yang biasanya sudah menjadi customer-nya kami gitu. Tapi mungkin karena pandemi, terus bisnis-bisnis lain juga nggak terlalu good ya, nggak terlalu bagus, akhirnya ya cuma bisa perform sekitar 15% dari omset di tahun sebelumnya, di bulan yang sama perbandingannya. Setelah itu kita ada ide bikin face shield waktu itu, sehingga di bulan Juni setelah Lebaran selesai, terus kita masuk kerja kembali, waktu itu juga kita sudah pusing kan, kita gimana caranya untuk ngegaji karyawan, padahal karyawannya itu udah lebih dari, yang karyawan tetap itu udah lebih dari 23 orang. Akhirnya kita bikin produk berupa face shield. Nah, karena memang kita B2B dan kebanyakan juga universitas yang menjadi pelanggan kami, dari UGM, kedokteran, dan fakultas-fakultas lain itu, alhamdulillah ada proyek pengadaan face shield dan kami jadi salah satu vendor yang penyedia face shield di Jogja yang paling cepat dan juga bisa dibilang paling bisa perform terbaik lah. Waktu itu kita juga sempat analisis kompetitor. Di bulan Juni itu kita 80% bisa menyumbangkan face shield itu bisa menyumbangkan omset Dewi Media Lestari sebesar 80%, dan alhamdulillah dari kerugian di bulan Mei itu bisa tercover dari omset di bulan Juni waktu itu. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini Dewi Media Lestari juga selalu nge-develop produk-produk baru, selalu riset tentang apa aja yang sebenarnya diinginkan oleh customer, sehingga sampai dengan saat ini satu karyawan pun tidak berkurang dari kami. Malah kemarin habis nambah tim konten kreatornya gitu. Karena apa itu? Karena kita bisa mengetahui peluang. Manfaat dari kita mengambil peluang dan langsung action yaitu tadi, apapun keadaannya kita bisa sustain, insya Allah ya. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya adalah untuk yang sudah menguasai tentang ilmu bisnis dan punya modal yang cukup gede, nah itu bisa dengan cara berbagai macam ya. Ini yang di sini cuma saya tulis ada 2, bisa kita sebagai investor atau malah bisa mencari investor, terus bisa kita franchise, macam-macam ya caranya. Tapi mungkin di sini mayoritas teman-teman semuanya adalah mahasiswa, jadi nggak terlalu saya akan bahas di sini, biar nanti sesi tanya jawabnya lebih banyak gitu. Nah ini dia. Kegagalan dan kesalahan adalah proses untuk meraih keberhasilan. Orang yang menghindari kegagalan berarti juga menghindari keberhasilan. Jadi di sini yang saya tekankan adalah bukan kita mencari kegagalan, tetapi gimana caranya kita jangan takut atas kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi nanti gitu. Karena dari kegagalan dan kesalahan itu tentunya akan ada hikmah, akan ada semacam inspirasi untuk kita melakukan hal-hal yang nantinya itu akan berbeda gitu loh, supaya kesuksesan itu bakalan bisa kita raih.
Jadi kalau seumpamanya kita gagal, bukan berarti kita menjadi manusia gagal kan. Kita gagal di dalam satu proses misalnya. Itu tidak melabeli kita sebagai menjadi manusia gagal. Dan jangan melabeli orang gagal sebagai manusia gagal. Itu salah, itu mindset yang salah, itu paradigma yang salah. Karena kalau orang itu, ataupun kita, bisa survive dari kegagalan kita, dan kita bisa belajar dari kegagalan itu, tentunya kita bakalan bisa menjadi orang-orang yang sudah melewati kegagalan itu, dan nantinya kita sudah memiliki referensi banyak untuk tidak melakukan cara-cara supaya gagal gitu loh. Jadi udah ada semacam inspirasi untuk melakukan hal yang berbeda. Jadi nanti ya, oh aku dulu udah pernah gagal dengan cara yang seperti ini, berarti aku saat ini harus melakukan dengan cara yang berbeda. Mungkin ilmunya kurang banyak, jadinya harus belajar dulu, atau lain sebagainya, kayak gitu. Nah, ini ada quote juga, jadi kebanyakan quote ya, karena di sini menetapkan mindset. Jadi gimana caranya kita harus bisa memenangkan kehidupan dengan memaksimalkan upaya di sisa waktu yang Allah berikan. Karena kita nggak tahu sisa usia kita tuh sampai mana, sampai kapan. Ada yang menjamin besok pagi masih hidup? Nggak ada kan? Makanya jangan sampai nyesel. Nah itu ya. Senantiasa berproses, bertumbuh, belajar, dan memantaskan diri untuk rezeki-rezeki yang lebih baik lagi. Allah nggak akan bakalan ngasih rezeki kita lebih kalau kita nggak belajar untuk memantaskan diri, mencoba untuk memantaskan diri gitu. Jadi kalau kita mau dipantaskan rezekinya, kita juga harus lebih memantaskan diri dengan cara belajar dan bertumbuh. Nah, define success on your terms and achieve it by your own rules and build a life you proud to live. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung lanjut di sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Sebelumnya saya sapa dulu ada Ibu Suyatmi yang sudah bergabung. Selamat bergabung Ibu. Selamat bergabung Bu Yatmi. Oke, pembahasan yang sangat luar biasa ya, yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa ya Mbak. Apalagi teman-teman yang baru merintis atau yang udah punya usaha. Tadi di awal sekali aku udah, iya Ibu Suyatmi. Jadi tadi di awal sekali aku udah tanya nih teman-teman di sini, di teman-teman ini tuh udah pada merintis Mbak. Oh gitu, mantap. Udah pada merintis. Mungkin Mbak bisa jelasin sedikit tips-tips untuk para perintis usaha gitu. Oke. Gini, jadi kalau untuk merintis usaha, kita kerja keras di awal itu menjadi sebuah keharusan ya. Jadi mungkin porsinya 50% kerja keras dan 50% kerja cerdas. Nah, tapi ketika nanti kita sudah melihat profit, kita sudah merasakan profit yang dari usaha kita itu, dan kita memiliki capability untuk membayar orang-orang SDM baru, ya ngapain harus dikerjain sendiri, ngapain harus kerja keras sendiri gitu kan. Nah, dari awal mungkin kalau sudah memang benar-benar produknya itu tervalidasi oleh market, sudah benar-benar diterima oleh market, dan kita memiliki peluang-peluang untuk leverage bisnisnya kita, ya sudah lekas belajar aja tentang kewirausahaan. Contohnya, bisa langsung mulai bikin kayak belajar tentang struktur organisasi, belajar tentang manajemen, belajar tentang finance, belajar tentang marketing gitu loh. Karena dunia ini kan luas, dan bisnis itu sendiri pun luas. Jadi ketika kita sebagai nantinya business owner maupun founder maupun nanti jadi CEO, ngerangkap ketiga-tiganya juga nggak ada masalah gitu kan. Soalnya saya sendiri juga masih ngerangkap tiga-tiganya. Nah, menurut saya adalah gimana caranya kita bisa meleverage bisnis yang tadinya kita jalankan dengan 50% kerja keras dan 50% kerja cerdas, kita benar-benar nanti ketika tim sudah terbentuk dan profit juga sudah berjalan terus, ya kita harus 100% kerja cerdas gitu loh. Seperti tadi itu, dari 24 jam dalam sehari itu kan kita memiliki keterbatasan kan, kita memiliki waktu yang kita gunakan, harus menggunakan waktu itu untuk tidur, untuk berkumpul dengan keluarga dan lain-lain. Mungkin di awal-awal usaha kita harus mengorbankan waktu-waktu itu gitu. Contohnya saya dulu di awal-awal membangun usaha, tidur itu satu hari itu paling 3 jam, 5 jam. Jam 3 pagi aja masih ngedit buku. Kan saya juga basicnya desain grafis. Jadi jam 3 pagi aja saya masih ngedit buku. Sedih kalau diceritain. Masih ngedit buku. Masih ngurusin produksi yang jaraknya 1 jam kalau dari kantor yang ada di Wiro Saban itu di rumah produksinya.
sampai karena nggak cukup untuk mengirim barang dari Jogja ke Magetan menggunakan ekspedisi karena jam 2 itu barangnya baru selesai dan digunakannya itu jam 7 pagi. Waktu itu saya harus nganterin jam 2 pagi berangkat start dari Jogja, nganterin langsung ke Magetan. Sampai Magetan waktu itu langsung jam 5. Jam 5 saya sampai Magetan, saya taruh itu barang di kantornya, dan sampai dengan saat ini pelanggan itu salut dengan kinerjanya kami, dan sampai dengan saat ini mereka masih menjadi customer loyalnya kami gitu. Nah, makanya kenapa tadi tak bilang yang namanya kita merintis usaha di awal adalah 50% kerja keras dan 50% kerja cerdas. Karena itu tadi tetap membutuhkan kerja cerdasnya kita gitu loh. Karena di awal-awal kan kita bukan CEO yang arti dalam sebenarnya gitu kan. CEO dalam arti Chief Everything Officer gitu kan. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah merasakan profit, gimana caranya harus bisa membuat ilmu-ilmu bisnis bekerja di dalam bisnis tersebut gitu. Contohnya bikin bisnis model kanvasnya, terus bikin bisnis plan-nya, belajar tentang kalau di dalam ilmu bisnis yang saya pelajari, mungkin ini bisa dijadikan referensi, mau diambil monggo, nggak ada masalah gitu kan. Nah, yang saya pelajari adalah seorang business owner itu harus menguasai paling nggak 3 ilmu, yaitu tentang finance, yang kedua tentang marketing, dan yang ketiga adalah tentang leadership. Nah, gimana caranya 3 ilmu ini dikombinasikan? Untuk presensi dulu ya, teman-teman yang udah bergabung, jangan lupa untuk presensi di kolom chat ya, di kolom chat aja nanti bisa presensi nama dan NIM mungkin ya. Oke, itu linknya, ada linknya ya? Oh ya, itu linknya. Bisa langsung presensi di sana ya, teman-teman. Terima kasih. Nah, langsung lanjut aja buat teman-teman yang pengen bertanya seputar bisnis yang dijalani Mbak Dwi ini, bisa langsung tanyain sekarang aja. Teman-teman bisa nanya di kolom komentar, atau teman-teman bisa nanya langsung, audionya dibuka atau kameranya dinyalakan. Dipersilakan ya, teman-teman. Halo, ada yang tanya nggak nih? Masa audiensnya dari Amikom kalah sama anak-anak pasca sarjana di UNY kemarin? Mungkin masih cari-cari pertanyaan nih. Apa aja boleh. Oke, mungkin sambil teman-teman bertanya, mungkin aku juga bertanya nih ya, Mbak. Ini kan Mbak juga seorang mahasiswa ya di Universitas Amikom Yogyakarta. Kalau boleh tahu, dari tahun berapa sih Mbak bisa kepikiran punya usaha Dwi Media Lestari itu, Mbak? Soalnya kan menarik banget kan, maksudnya udah punya usaha yang udah dibilang dikategorikan usahanya udah sangat berkembang gitu kan. Itu dimulai dari tahun berapa sih? Dari Mbak umur berapa sih bisa kepikiran punya usaha seperti itu? Mungkin kan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman juga ya kan? Banyak. Mbak. Oke, jadi memulai usaha itu karena memang SMA itu kan udah dapat pelajaran desain grafis, dan memang saya tertarik di dunia desain grafis ya, karena memang melihat peluang, kayaknya kalau yang namanya dengan dunia grafis itu kan nggak ada matinya, semuanya butuh tentang dunia grafis gitu kan. Makanya setelah lulus SMA saya kuliahnya juga di jurusan DKV gitu kan, desain komunikasi visual. Nah, setelah itu langsung ya karena kepepet sih sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang berasal dari keluarga yang memang sudah middle up gitu kan, nggak merasakan yang disebut dengan kepepet-kepepetan kayak gitu. Kalau saya merasakan hal kepepet karena saya berusaha berawal dari keluarga yang sangat sederhana gitu. Orang tua juga sempat usaha, tapi usahanya benar-benar kolaps, jadi mengharuskan saya untuk berhenti kuliah karena nggak bisa bayar. Terus akhirnya langsung karena punya basic desain, ya sudah, kenapa nggak mencoba menawarkan jasa desain ke instansi-instansi kayak gitu. Kebetulan kan ada teman-temannya orang tua, ada saudara-saudara yang mereka profesinya sebagai dosen, mereka profesinya sebagai tenaga profesional di Badan POM, di instansi-instansi pemerintah lah. Akhirnya berawal dari situ ngedesainin, terus nggak cuma sekedar ngedesainin, tapi merambah ke dunia langsung. Setelah ngedesainin juga nyetain, dari nyetain itu tadi jadi kayak bola salju itu loh. Jadi kayak kita bikin kecil, kita gelundungin gitu aja jadi besar kayak gitu. Yang penting kita konsisten aja dan komitmen gitu.
Jadi saya mulai usaha itu sebenarnya dari SMA kelas 3 udah mulai usaha ya. Waktu itu dibelikan seperangkat komputer sama orang tua karena memang tertarik di dunia desain. Nah, setelah itu ada diberikan printer juga. Waktu itu belum terlalu kolaps usahanya. Jadi dibelikan printer dan dari kecil itu memang sudah terbiasa dengan aura bisnis orang tua gitu kan. Jualan pakaian, jualan ini, jualan itu. Ya jualan tapi ya pedagang, bukan pebisnis tapi pedagang. Nah, terus setelah itu selalu membaca peluang gitu Mbak Intan. Jadi kayak di sekitarku belum ada nih yang pada nyetak foto. Ya udah kelas 3 SMA aku udah mulai nyetak foto. Terus udah edit nanti dari di crop jadi di mana nanti dicetak fotonya gitu lah, dari hal sederhana kayak gitu aja. Terus juga editing video saya juga pernah dulu kan belajar Adobe Premiere, pernah belajar Adobe After Flash kayak gitu kan. Nah kayak gitu mulai tak tawar-tawarin gitu ya, sebagai anak kelas 3 SMA dengan kayak gitu kan udah seneng ya, bisa dapat uang saku sendiri, bisa buat ini, bisa buat itu kayak gitu. Akhirnya pada satu saat saya belum dapat ijazah SMA, masih di masa-masa penantian dapat ijazah gitu lah. Nah, itu tetangga saya itu kerja di pasar gitu loh. Jadi kayak saya disuruh motoin pedagang-pedagang pasar di situ, pedagang-pedagang yang ada di pasar itu untuk dijadikan kartu anggota pasar. Nah, itu proyek pertama kali saya di kelas 3 SMA. Itu proyek pertama kali saya di kelas 3 SMA. Terus akhirnya saya pakai kamera digital, saya pakai tripod seadanya, saya motoin pedagang-pedagang pasar itu, terus akhirnya langsung ya itu dapat bayaran lumayan. Saya cetaknya juga cuma pakai printer Epson waktu itu foto-fotonya mereka. Dan akhirnya ya dari peluang-peluang kecil-kecil kayak gitu yang ada di sekitar kita dan kita ambil ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bola salju ya, semakin kita lempar gitu aja sudah menggulung aja. Yang paling penting adalah disiplin diri sama komitmen gitu. Jadi memang sudah sejak dini ya saya ini latihan. Dan kalau sekarang pun ada teman-teman yang usianya mungkin lebih dari 25 tahun, lebih dari 30 tahun, itu juga belum terlambat gitu kan. Dan nggak ada alasan, semudah mungkin maupun setua mungkin nggak ada alasan. Foundernya KFC udah usianya lebih dari 60 tahun, Colonel Sanders gitu. Menarik banget. Berarti emang udah dari SMA kelas 3 tuh udah sering memunculkan peluang-peluang. Ibaratnya kalau kata dosen aku tuh dia memunculkan peluang. Menjemput peluang ya, Mbak. Dari SD bahkan. Oh, dari SD bahkan. Luar biasa banget. Jual-jualan gitu. Oke, teman-teman, mungkin udah ada yang ingin bertanya sama Mbak Dwi. Dipersilakan. Sambil bertanya ya. Sambil menghimpun yang masih di chat banyak, ada 2 tadi. Mbak Dwi ya, mau tanya Mbak, kalau ada nggak tips dan trik yang bisa dibagikan ke kita cara melihat peluang? Jadi kan saat ini kan pandemi ya Mas ya, ini mungkin beberapa sudah melakukan lah. Mungkin gimana sih cara kita itu nanti melihat peluang ke depan setelah pandemi itu, kemungkinan meramalkan tren atau bagaimana kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Wah, bukan pakar peramal nih Pak. Oke. Ini, jadi selama pandemi ini ya, kalau semuanya kita belajar selama pandemi ini, kalau saya pribadi di masa pandemi seperti ini, momentum itu cepat sekali naik dan turun. Jadi misalnya nih di awal-awal kita nggak stabil gitu loh. Nah, nggak stabil gitu loh. Jadi misalnya nih di awal-awal masker itu benar-benar dibutuhkannya tinggi banget. Habis itu langsung di bulan Mei itu drop banget. Di bulan Juni face shield itu tinggi banget. Di bulan Juli sudah mulai drop. Nah, nah kalau seumpamanya kita itu tidak bisa langsung menangkap peluangnya dengan tepat, waktunya, momentumnya tepat. Nah, kita telat gitu, udah langsung kehilangan momentum dan ya udah lost opportunity kan ibaratnya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk membaca peluang itu ya dilihat dari masalah yang ada aja, kayak teori-teori yang bertebaran di luar sana, dilihat dari masalah. Kayaknya ini kalau kita membayangkan sebagai korban atau kita membayangkan sebagai orang-orang yang di luar sana dengan masalah seperti ini mereka butuh apa sih dari diri kita dulu misalnya? Butuh apa sih saat ini? Aku butuh apa ya?
terus ini tuh bagaimana ya. Nah, itu nanti cara memvalidasinya bisa menggunakan risetnya, bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Google Trend. Nah, itu kayaknya risetnya Google daripada saya akan jauh lebih efektif ya, Pak. Akan lebih akurat, lebih bagus daripada saya. Kalau saya kan hanya kayak semacam mengandalkan kayak pengalaman yang kemarin sama naluri aja gitu kan. Nah, kalau saran saya yaitu tadi mendefinisikan masalah dulu yang ada di sekitar kita dan kita sendiri, dan masalah apa saja yang sekiranya bisa kita follow up dan kita selesaikan dari masalah tersebut gitu. Contohnya, kalau masker kemarin, masker jarang, masker langka. Terus kebetulan saya juga udah dapet sering orderan dari masker JIH ya, rumah sakit dekat Amikom itu. Kita kan juga sebagai vendor pengadaan di rumah sakit JIH. Jadi JIH itu kalau bikin barang-barang promosi apa aja pasti di tempat kami. Masker aja dia bikinnya di tempat kami. Kalau masker yang dalam bahan kain. Nah, akhirnya dari situ kan kita juga bisa lihat peluang. Masker jarang, kita sudah pernah memproduksi masker. Kenapa nggak kita coba launching masker dengan promosi yang gede-gedean? Nah, akhirnya langsung kita bikin promosi dan alhamdulillah yaitu it works gitu kan. Itu berhasil, itu berjalan gitu. Nah, dari masalah-masalah yang ada, terus dari skill-skills yang kita punya, atau dari skill-skills teman kita, tapi kita hanya punya ide ya, itu pasti bakalan bisa terlaksana Pak, kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh dan tahu momentumnya kapan kita mengambil langkah untuk memulai gitu. Gitu Pak. Kalau untuk ramalan selanjutnya saya juga I have no idea, nggak tahu. nanti apa namanya menyesuaikan dengan kira-kira apa lagi yang akan terjadi gitu. Ya, terima kasih Mbak. Ada lagi mungkin? Mbak Intan masih di mute, Mbak Intan. Aku lupa. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa langsung bertanya ya. Udah atau teman-teman di kolom chat. Gimana? Udah lumayan tuh di kolom chat. Oh, udah ada yang kolom chat. Ada tips nggak Kak cara mencari funding? Oh ya, ini ada nih dari Fajar Fadilah. Izin bertanya Kak, yang namanya mindset mungkin saja bisa berubah dengan pengaruh nafsu. Cara untuk memantangkan mindset agar komitmen untuk menjalankannya bagaimana ya Kak? Serta cara agar tidak terpengaruh dengan pikiran lain. Mungkin ada trik dan tipsnya Kak? Monggo Mbak Dwi dijawab. Ya, mindset bisa berubah dengan penuh nafsu ya. Ya, emosi itu memang benar-benar sumber pengubah mindset kok. Emosi kan kita termotivasi juga karena emosinya kita kan. Nah, tapi untuk mematangkan mindset-nya itu ya gimana ya, dengan cara ya kalau kita sudah termotivasi berarti ya tidak langsung berhenti di situ saja. Jadi gimana caranya kita mendekatkan dengan orang-orang yang memang bisa menghidupkan motivasi kita itu untuk sampai mencapai hasilnya kita. Contohnya dengan komunitas-komunitas entrepreneur misalnya. Terus mungkin bisa kalau yang saya lakukan adalah saya itu selalu di awal bulan menulis goals-nya saya di bulan itu dan mimpi saya itu apa. Dari goals-goals itu diterjemahkan dan menjadi to-do list harian. Jadi misalnya hari ini aktivitasku mau ngapain aja. Nah, itu dibuat to-do list. Biasanya saya coret-coretnya pakai ini ya, di notes. Pakai di notes, nanti kalau yang sudah dijalankan dicentang. Nah, terus nanti kita evaluasi. Malam mau tidur tuh dievaluasi. Aku seharian ini udah ngapain aja, dan kira-kira yang aku lakukan itu mendekatkan dengan goal-goalku atau mimpi-mimpiku apa enggak gitu. Kalau yang enggak berarti ya dievaluasi. Cara terbaik itu sebenarnya memang menulis sih kalau menurut saya ya. Apalagi saya orang kinestetik, jadi kalau belajar memang juga harus sambil bergerak. Jadi ya itu tadi. Goals-nya apa harus jelas dan tertulis, jadi nanti bakalan bisa direview. Di akhir pekan, di akhir bulan, di akhir tahun, kita bakalan bisa mereview apa aja yang sudah kita jalankan. Kadang-kadang kalau semuanya nggak kita tuliskan, kita lupa gitu kan. Makanya saran saya adalah mimpinya itu harus jelas, spesifik, ya menggunakan sistem SMART ya. S-nya kan spesifik, M-nya measurable, A-nya accountable, terus R-nya realistis ya, nggak tahu lah lupa. T-nya time bound, jadi ada continuously-nya gitu. Terus kalau untuk
serta agar tidak terpengaruh dengan pikiran lain, yaitu tadi mengelilingi diri kita, inner circle-nya kita itu gimana caranya dibuat dengan orang-orang yang suportif, dengan orang-orang yang memang sevisi, se-value, dengan orang-orang yang se-energi gitu loh. Jadi biar ya kita termotivasi terus dari waktu ke waktu gitu. Karena lingkungan memang benar-benar memiliki dampak, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap apa yang ingin kita capai gitu. Gitu. Oke. Oke, jelas ya Kak Fajar. Kak Fajar, halo. Oke, kalau misalnya udah jelas, ya. ya. Sama mau ada yang ditanyakan lagi? Yuk, interaktif, proaktif. Oke, kalau udah jelas nih, ada pertanyaan lagi nih. Sebelum Kak Fajar tadi ada yang bertanya juga dari Kak Ivan. Ada tips nggak Kak cara mencari funding? Pendanaan. Tips menemukan funding. Funding itu gini, jadi sebetulnya di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang memiliki kekayaan banyak gitu ya, yang jumlah uangnya itu udah kadang-kadang nggak masuk akal gitu kan. Mereka tuh investor-investor yang memang benar-benar bingung gitu loh caranya mau menghabiskan uang mereka tuh mau invest di mana. Itu sebenarnya sangat banyak di luar sana. Mungkin bisa dari tenaga profesional yang mereka nggak tertarik langsung di dunia bisnis. Mereka bakalan berinvestasi di bisnis-bisnis tertentu yang menurut mereka bakalan itu profit nantinya, memberikan mereka return yang cukup lumayan buat mereka. Tapi kalau menurut saya mencari funding itu dimulai dari orang-orang terdekat kita dulu, bisa dari orang tua kita dulu kalau orang tua kita mampu, bisa dari saudara kita dulu. Yang terpenting adalah kita memiliki gambaran bisnis itu jelas dulu. Yang terpenting kita bisa memiliki gambaran bisnis kita itu jelas dulu gitu. Kalau semuanya memang bisnis plan-nya kita sudah jelas, insya Allah nanti terus kita attitude-nya juga bagus, terus kita menunjukkan progresnya kita itu juga bagus, insya Allah orang-orang yang punya uang itu nggak akan pelit kok memberikan uang ke kita untuk kita kelola dan nantinya kita bakalan bisa mengasih mereka profit gitu. Kita bakalan bisa ngasih mereka return of investment gitu ya, ROI gitu. Nah, terus ada juga kalau seumpamanya memang skalanya masih skala modalnya mungkin di bawah 100 juta, di bawah 50 juta, itu tadi bisa mulai dari ikut-ikut lomba. Itu kan ada dana hibah yang bakalan bisa kita kelola untuk memajukan usaha kita, untuk memajukan bisnisnya kita gitu. Sehingga ya manfaatkan kesempatan itu, manfaatkan peluang itu gitu. Untuk bisa gimana caranya ya menang di lomba, dapat hadiah, dapat bimbingan, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun saya kadang-kadang kalau ikut lomba ya ada banyak sekali prioritas lain yang harus dilakukan. Jadi kalau ikut lomba kadang-kadang setengah-setengah, mohon maaf. Gitu. Ada yang lain? Ada nih pertanyaan. Jelas ya Mas Ivan, begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Nomor 1803. Kak izin bertanya, untuk pemula yang baru masuk bisnis, cara manajemen waktu dan target dari kita kuliah dan bisnis, bagaimana? Bisa dijawab Mbak Dwi? Oke. Silakan. Untuk pemula yang baru masuk bisnis, cara manajemen waktu dan target dari kuliah dan bisnis. Oke. Kalau itu sebenarnya bisa menjawab diri kita sendiri gitu ya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, yang namanya kita cuma punya waktu 24 jam dalam sehari, tapi kita bisa memaksimalkannya. Ya anggap aja kalau memang mau berjalan dua-duanya, nggak mau mengalahkan salah satu, kan tadi benar kan, jangan kalau ada dua pilihan yang bisa kita upayakan dengan upaya kita secara maksimal, ngapain harus kuliah atau bisnis, bisa kuliah dan bisnis. Tapi tentu saja ada banyak sekali pengorbanan yang harus dikerjakan, banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan. Contohnya, biasanya kita bisa ke sana kemari main sama teman-teman apa segala macam, kita nggak bisa karena harus fokus di bisnis, karena aku harus fokus di kuliah. Seperti itu. Tapi tentunya kalau kuliah online seperti ini kan sebenarnya lebih memiliki waktu banyak ya, lebih memiliki waktu luang ya, daripada kita yang kuliah offline yang harus datang ke kampus. Jadinya yang manfaatkan waktu teman-teman semuanya sebagai pebisnis yang baru mulai untuk di kampus nyari link, untuk di kampus gimana caranya nyari teman-teman yang mungkin bisa se-value dengan kalian, sehingga nggak cuma kuliah aja, tetapi juga nyoba-nyoba untuk bisnis gitu. Kalau untuk manajemen waktunya ya itu tergantung diri kalian sendiri sih sebenarnya gitu.
Yang paling penting adalah mengorbankan hal lain yang tadinya bisa kalian seenak hati untuk melakukannya, sekarang jadi nggak bisa gitu, karena harus fokus di 2 hal itu. Toh kalau semuanya kita kuliahnya nggak dapet IPK 4 juga nggak apa-apa kok. Nanti kalau udah jadi pebisnis kan malah lebih mendingan pebisnis kan daripada kita bekerja untuk orang lain dan bisa memberdayakan banyak orang gitu. Sehingga kalau kita lulus nanti ijazah juga dapat, tapi juga kita udah memiliki pengalaman prakteknya gitu. Oke. Sudah jelas belum kalau kayak gitu? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, Selanjutnya, tapi yang ditanyain sertifikat Mbak Intan. Jadi belajar yang ditanyain sertifikat ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada lagi yang tanya dari Kak Dwi Sulistiani. Ya ini tadi yang tak bahas sertifikat. Oh iya itu. Selanjutnya ada Kak Ivan nih. Ada tips nggak Kak cara meyakinkan investor? Tips meyakinkan investor. Saya belum pernah dapat investor, jadinya nggak punya experience untuk menjelaskan tentang itu ya. Tapi kalau untuk meyakinkan investor ya mungkin beda ya. Kalau investornya memang orang-orang yang ada di inner circle-nya kita. Kayak dulu saya kekurangan modal, tapi udah ada proyek dari instansi pemerintah. Jadi kalau proyek di instansi pemerintah itu kan kita udah dapat SPK tuh, surat perintah kerja. Jadi ketika kita sudah dapat SPK itu bisa kita jaminkan ke ya kalau saya nggak alhamdulillah belum pernah nyari pinjaman di bank. Jadi biasanya ke saudara-saudara ada proyek sekian mau bantu nggak nanti sharing profitnya nanti paling tak kasih 5% dari total project yang ada kayak gitu kan, atau kalau nggak dari total keuntungan mau berapa persennya kayak gitu. Nah itu dari SPK, kalau itu dari pengalaman saya. Tapi kalau benar-benar saya mulai bisnis terus nyari investor belum pernah, jadi belum bisa benar-benar ngejawab sesuai dengan yang diinginkan mungkin ya, mohon maaf. Yaitu tadi yang paling penting adalah kalau bisa investor yang ada di inner circle-nya kita, dan kalau yang kedua ya paling cuma memperlihatkan bahwa bisnis plan yang kita buat, terus model bisnis yang kita buat itu benar-benar bisnis yang bakalan mendatangkan keuntungan di nantinya di masa depan gitu loh. Karena investor itu kan yang dipentingkan adalah profit, adalah return-nya gitu, return of investment yang mereka tanamkan ke kita. Gitu. Gitu aja ya. Belum pernah pakai investor soalnya. Oke, begitu ya Kak Ivan. Selanjutnya ini ada pertanyaan sama, jadi mungkin udah dijawab ya. Jadi dari Mas Satya, tadi mungkin sekalian udah merangkup jawabannya. Oke, langsung ke Kak Ikhwan. Kak izin bertanya, dalam merintis suatu usaha pastinya ada kegagalan. Dalam suatu usaha, apa saja sih kegagalan yang Kakak alami dalam merintis usaha Dewi Media untuk referensi dalam membangun suatu usaha? Monggo Mbak Dewi. Masalah kegagalan tentunya nggak cuma bisnis ya, kehidupan pribadi juga ada kegagalan. Nah kalau seumpamanya di bisnis, kegagalan tentunya ada ya teman-teman. Jadi kemarin aja yang belum lama itu kan kita membaca peluang bahwa Termogan itu di bulan apa ya, Termogan baru hot-hotnya Termogan itu bulan April kayaknya. Termogan itu harganya sangat mahal sekali karena semuanya butuh Termogan. Itu kan menggunakan hukum supply and demand ya. Jadi kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, otomatis harganya membludak, harganya membengkak, melambung tinggi sampai dengan harga 3 jutaan. Padahal pulakannya itu cuma harga di 600.000, tapi saya harus mendatangkan barang dari Cina. Karena melihat peluang itu dan sebelum saya mendatangkan barang itu saya juga sudah kayak open pre-order gitu loh ke customer. Nah, kebetulan sudah sekitar 50%, malah lebih dari 50%, 70% malah. 70% dari minimal order yang harus saya datangkan dari Cina itu sudah terbooking gitu kan, sama customer yang memang sudah biasa order di tempat kami, sehingga mereka kan tetap percaya meskipun itu bukan produknya kami dan itu produk totally new gitu kan, benar-benar baru. Setelah itu saya order dari importirnya yang ada di Jakarta untuk impor dari Cina ke Jakarta, dan saya menjanjikan waktu itu dari Dewi Media Lestari ke customer tuh sekitar 3 sampai dengan 4 minggu. 3 minggu waktu itu. Saya janjikan 3 minggu ke customer. Setelah itu seiring berjalannya waktu terus udah saya
pesen ke importirnya yang dari Jakarta itu. Setelah itu 1 bulan selanjutnya barangnya itu belum juga datang. Semua customer yang sudah DP, yang sudah pada marah-marah, yang sudah pada nagih-nagih, karena mereka juga mau langsung segera menggunakan barang tersebut. Akhirnya mereka ini, Mbak, ini kok belum datang, nggak gini, ini kita sudah ini, kalau nggak dikembalikan aja uangnya. Waktu itu saya jual termogannya itu 1 jutaan, 1 jutaan, dan saya kulaannya tuh masih di angka 600.000. Setelah itu, karena barangnya nggak datang-datang, dengan berbagai macam alasan yang importir berikan ke kami, akhirnya kami kan juga nggak bisa kan istilahnya nunda-nunda terus, padahal harga sudah semakin turun gitu kan. Seiring berjalannya waktu, harga sudah semakin turun. Orang-orang yang supplier-supplier yang ada di Jogja, yang memang tadinya juga bermain alat-alat kesehatan, tentunya mereka juga sudah punya stok gitu kan. Nah, akhirnya kami malah membeli barang yang ready stock di Jogja di atas harga jualnya kami gitu loh. Jadi kami jualnya 900.000, tapi kami beli barangnya itu 1.200.000, 1.300.000, hanya untuk biar customer itu nggak kecewa terhadap kami gitu. Sehingga ketika customer itu semuanya udah komplain dan sudah kita kirim barangnya semuanya dengan stok yang ada di Jogja ke vendor-vendor lain yang ada di Jogja dengan harga yang lebih mahal, barulah barang kami yang dari Cina itu datang. Nah, pas barang dari Cina itu datang ke Jogja udah lebih dari 1,5 bulan, semua harga termogan di Indonesia itu udah langsung drop jadi 600.000, padahal kita kulakannya 600.000 gitu kan. Dan uang yang sudah tertahan di situ kan berapa puluh juta waktu itu. Sehingga setelah itu kita jadi kayak mikir, oh ya sudahlah, ini kita berarti memang harus belajar. Mungkin dari kemarin-kemarin kita dapat keuntungan dari face shield apa segala macam, nggak rugi sama sekali di situ, tapi memang kita dikasih pelajaran sama Allah untuk belajar di sini. Akhirnya ya sudah, kita sedekahkan termogannya, kita kasih ke masjid-masjid, kita kasih ke mana itu panti asuhan ya yang butuh-butuh kayak gitu dengan nilai ya segitu gitu kan. Kalau enggak kita jual rugi yang senilai harga kita kulaan, kalau enggak malah kita berikan potongan 50%. Gimana caranya barang itu laku. Nah, sebenarnya kan itu dalam suatu bisnis itu juga merupakan kegagalan gitu loh. Cuman dari kegagalan itu ya sudah, kita bisa belajar. Oh, ternyata memang momentum, makanya kenapa tadi saya bisa bilang momentum yang paling penting di dalam bisnis selama pandemi ini, ya karena momentumnya itu naik turun, nggak yang stabil gitu, enggak. Gitu Mbak. Dari Mas Ivan. Itu termasuk kegagalan, dan masih banyak sekali kegagalan-kegagalan yang lain kalau ditulis dalam waktu sehari saya nyeritainnya belum selesai itu. Itu salah satunya yang paling dekat kemarin aja, makanya saya ceritain gitu. Oke, begitu ya Kak Ikhwan. Semoga Terima kasih Kak. Ya, semoga ini ya tidak menakut-nakuti. Sebagai motivasi, Mbak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Nugroho. Izin bertanya, Kak, untuk menambah skill finance, marketing, dan leadership sebagai seorang mahasiswa, apa perlu mengikuti les atau kursus tertentu? Atau ketiga skill tersebut akan matang secara sendirinya seiring berjalannya waktu? Terima kasih, Kak. Monggo, Mbak Dwi. Nah, gitu tadi, makanya kan tak bilang di awal-awal usaha, kalau kita memang benar-benar usahanya yang kita rintis sendiri, tanpa ada kayak partner lain yang punya skill khusus, kalau semuanya kita berpartner dengan orang lain, kan kita bisa melihat nih kekurangan kita. Internetnya koneksinya nggak stabil. Nah, kita kalau semuanya memiliki partner, itu kan kita bisa memilih partner yang mungkin bisa menutupi kelemahannya kita. Misalnya, kita fokusnya hanya di marketing, berarti kita harus milih partner di finance, atau mungkin bisa milih partner di yang lainnya, kayak gitu. Tapi kalau memang kita bisnis sendiri, ya itu harus dipelajari. Itu tadi yang tak bilang, 100% dari upaya kita di awal adalah 50% kerja keras dan 50% kerja cerdas. Kalau yang namanya profit itu sudah tercapai dan kita sudah bisa menggaji karyawan, itu kita wajib untuk hiring karyawan dan bisa memperingan kinerja kita, sehingga kita bisa berfokus kepada ilmu-ilmu baru yang bakal kita pelajari gitu kan. Contohnya, seumpamanya skill finance. Skill finance saya juga baru bisa berbicara tentang finance, bisa ngerti tentang finance karena saya ikut seminar tentang finance gitu kan.
saya baru bisa benar-benar paham tentang finance itu waktu itu gara-gara saya ikut pelatihan workshop selama 5 hari tentang mahir mengelola finansial. Itu Coach Salim Suharis. Jadi 5 hari bayarnya sekitar 3 jutaan waktu itu. Dan saya benar-benar ngeblank. Kalau pulang dari hotel setelah saya latihan, sepulang pelatihan itu saya sampai rumah tuh kayak mual. Rasanya kayak, iki opo, kayak gitu loh. Jadi kayak ngerasanya tuh what the hell, aku nggak tahu nih, nggak paham sama sekali tentang kayak gini kayak gitu kan, sampai malam tuh nggak bisa tidur, terus akhirnya nyatet istilah yang dapat di kelas di hotel tadi, siang tadi, tak catetin istilah-istilahnya, apa namanya ROI itu apalah, terus tentang neraca itu apalah, karena memang benar-benar nggak ada basic tentang itu gitu. Tapi dari situ kan kita bisa melihat, oh ternyata di bisnis itu membutuhkan ilmu yang seperti itu dan bisa dipelajari meskipun muntah-muntah gitu kan di awalnya, tapi ya diinternalisasi dulu gitu loh, dibiarkan masuk ke otak kita dulu gitu. Supaya apa? Supaya nanti mindset kita sudah terbentuk bahwa oh ternyata finance seperti itu, aku harus belajar tentang finance. Insya Allah kedepannya pasti bakalan mendapat kemudahan-kemudahan kita untuk bisa mempelajarinya gitu. Nah terus akhirnya langsung saya kuliah di Amikom, terus dapat pelajaran tentang accounting. Dia kan di jurusan kewirausahaan dapat mata kuliah accounting. Dari situ juga bisa lebih kayak belajar. Oh ternyata menyusun laporan itu harus seperti ini. Ternyata inputting data itu harus kayak gini, kayak gitu. Nah itu bisa belajar dari kuliah tersebut gitu. Meskipun waktu itu di semester 1 mata kuliah saya yang cuma dapat B ya di akuntansi itu tok gitu. Harusnya kalau akuntansinya saya dapat A, ya IPK-nya 4 gitu kan. Tapi langsung habis itu langsung bisa mikir, oh ternyata akuntansi seperti ini, seperti itu. Pasti akan ada kok kesempatan-kesempatan yang Allah berikan ke kita untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan skill-skill yang kita butuhkan di dalam dunia bisnis kita gitu. Kalau marketing tentunya dari experience juga iya, karena menangani customer service sendiri sudah pernah, terus belajar juga sudah pernah. Dan kalau mau tahu tiga-tiganya tentang finance, marketing, dan leadership, kuliahlah di Amikom jurusan kewirausahaan, itu aja. Ya, wow. Begitu ya Kak Nugroho. Gimana Mbak? Ganti jurusan. Ganti jurusan. Mungkin nanti S2-nya bisa ngambil kewirausahaan, iya. nggak ada ya. MBA, bisa kuliah lagi. Business Art. Iya. Langsung di ACC Kaprodinya mumpung ada di sini. Oh iya kan. Gitu ya Kak Nugroho, semoga bermanfaat. Oke, lanjut lagi nih, ada pertanyaan terakhir dari Kak Iman. Mbak mau tanya tentang bisnisnya Mbak Dewi, tentang strategi marketing yang digunakan, apakah murni dari sosial media ads atau organik atau new working seperti teman orang tua tadi? Oke. Strategi marketingnya dari Media Lestari pertama kali adalah menggunakan blogspot, karena waktu itu saya cuma bisa bikin blogspot, ya bilang aja umur 19 tahun, nggak ada basic tentang bikin website, nggak ada basic tentang apa-apa, bisanya cuma ngedesain gitu kan. Terus akhirnya ya udah, cara apa yang bisa kita buat, waktu itu tuh gara-garanya apa ya, oh ini, saya searching di Google, bikin tas furing, kan ada yang order nih tas furing dari Els Komputer waktu itu. Dari Els Komputer order tas furing. Terus saya kan nggak tahu tuh tas furing itu jenisnya kayak gimana, tapi dia bawa sampel. Terus akhirnya langsung saya searching di Google, tapi kok nggak ada ya tas orang yang produksi tas furing. Itu peluang juga ya, ngomongin masalah peluang juga. Nah terus akhirnya setelah itu langsung saya coba-coba bikin tas furing. Itu kan gampang ya, cuman kotak-kotak kayak gitu. Saya kayak penjahit dan kebetulan penjahitnya itu bisa bikin. Akhirnya ya sudah, saya order maklon ke penjahit tersebut. Setelah itu saya buat www.tasfuringjogja.com, dari situ booming. Nah itu ceritanya kayak gitu. 2013 kan belum ada tahun 2013 tas furing yang memang udah di Google, yang udah bagus kayak gitu. Saya ini tak buat di blogspotnya. Dari situ dari Papua order, karena kan otomatis keywordnya jadi nomor 1 terus gitu. Jadi di SEO-nya juga organik gitu kan, nggak pakai ads sama sekali, belum paham ads malahan waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, itu juga sudah menghadirkan banyak sekali customer. Terus saya juga karena sudah punya kantor, pakai Google My Business. Terus
Instagram itu kan saya pakai Instagram itu belum terlalu lama kok. Habis langsung pakai Instagram, pakai Facebook, terus bikin website yang official, yang maksudnya website yang keren kayak gitu. Terus juga lekas bikin kayak campaign kayak gitulah. Nah, saat ini kan sudah ada tim marketing yang ngurusin itu semua. Nah, itu sudah saya limbahkan ke tim marketing tersebut untuk benar-benar ngurusin marketingnya. Sekarang yang kita pakai ya tetap seputaran itu aja, tapi hanya menggunakan ini ads-nya ya sebatas kayak dipromotin kayak gitu juga sih. Di Dewi Media Lestari kayak gitu. Kalau berbicara tentang teknis masalah untuk marketingnya. Tetapi kalau yang kami rasakan sampai dengan saat ini, yang marketing the best marketing ever itu adalah word of mouth. Jadi rekomendasi customer satu ngorder di tempat kita, dia puas dengan hasilnya, terus akhirnya karena kita juga kasih label di produknya kita yang kita berikan ke customer, sama customer tersebut otomatis dikasihkan ke orang kan lihat, oh ini bikinnya di sini. Nah, mungkin dari situ the best promotion ya it's product itself gitu kan, produk itu sendiri. Dan juga habis itu langsung ini apa nih, aku jadi kayak salah gagal fokus gara-gara ada Cipiong apa nggak paham lah. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi itu tadi ya, gimana caranya kita bisa menciptakan produk untuk bisa produk itu mempromosikan dirinya sendiri gitu loh. Jadi mereka bakalan curious, mereka bakalan ingin tahu ini tuh bikinnya di mana sih, kok bagus produknya. Nah, dari situ kan kita lebih efektif promosinya, gratis lagi. Apalagi kalau sebenarnya kita bisa memberikan servis terbaik untuk customer-customernya kita. Pasti customer-customer tersebut akan menjadi agensi marketingnya kita gitu. Mereka akan merekomendasikan produk-produknya kita, layanan-layanannya kita untuk ke rekan-rekannya, ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, dan etc. gitu. Gitulah. Gitu. Oke. Gitu, Kak Iman. Masih ada Kak Iman? Ada lagi? Masih ada lagi Mbak yang bertanya. Okay. Ada dari Zahra. Ya, Kak mau tanya, apakah mulai usaha dengan teman itu worth it? Apa ada dampak negatif yang sangat berpengaruh? Monggo Mbak Dwi. Kalau temannya itu orang yang bisa diajak memisahkan diri antara profesional dan teman, itu ya worth it sih, tergantung sebenarnya. Tapi kalau seumpamanya kita berbicara masalah kita mau bisnis dengan teman kita, ternyata teman kita itu baperan, terus teman kita itu dikit-dikit nggak bisa diajak TikTok gitu, nggak bisa diajakin, kamu nih ya nggak bisa diajakin debat kayak gitu-gitu, ya gimana caranya usahanya bakalan bisa maju gitu. Tapi kalau memang temennya itu benar-benar orangnya yang realistis, terus orangnya yang rasional, orangnya benar-benar komunikatif, orangnya benar-benar ya rasional tadi itu kan, itu ya it's okay, it's very very worth it gitu. Apalagi saling melengkapi kan, apalagi saling melengkapi gitu. Tapi ya harus tahu dulu karakternya itu seperti apa, dan apakah kita juga memiliki karakter yang memang worth it juga gitu. Jangan mengharapkan partnernya kita, rekannya kita itu worth it, tapi kita nggak worth it gitu loh. Paham nggak sih? Kayak gitu lah. Gitu. Jadi gimana caranya harus bisa saling ngerti. Kita harus memahami diri kita sendiri dulu, apakah kita tipe orang yang kalau dikritik dengan orang lain itu sakit hati, atau malah motivasi atau yang lain. Nah, kalau memang kamu tipe orang yang kalau dikritik orang lain dan kamu sakit hati dan langsung down, langsung kayak benci sama orang yang ngeritik itu, ya kamu lebih baik usaha sendiri gitu, nggak usah melibatkan teman-teman kamu. Nanti malah kamu nggak jadi malah bisnisnya nggak jadi berhasil, dan hubungan pertemanan kamu juga bakalan hancur gitu. Begitu. Baik, gitu ya Mbak. Tadi siapa yang tanya ya? Mbak Zahra ya. Oke Mbak Zahra, begitu ya. Oke, sebelumnya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita sapa dulu ada Pak Fauzi Warek 3 yang sudah bergabung. Selamat bergabung, Bapak. Pak Fauzi. Masih ada ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mantap sekali. Saya mengikuti sambil saya dua ya, saya mendengarkan, jadi saya mengikuti. Tapi mohon maaf saya tidak open cam ya. Mohon maaf tidak open cam hari ya, ini. Tidak apa-apa, Pak. Ini tempat yang tidak memungkinkan saya open cam, jadi
Saya memonitor, memperhatikan juga sekaligus mendengarkan dan sekaligus saya juga belajar tentang wirausaha langsung dari praktisi langsung. Luar biasa sekali. Top pokoknya Arkotop. Bahkan teman-teman baru mau belajar langsung sama suhunya. Hari ini suhunya langsung yang menularkan ilmunya. Mohon maaf, sok tahu, Pak. Tanpa itu langsung praktisi langsung. Nah, oke. Ya, sukses selalu buat Devi dan teman-teman semuanya. Itu aja Intan. Sukses selalu. Iya, Bapak, Ya. terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, kita lanjut nih. Mbak Dwi, ada pertanyaan lagi dari Kak Fajar. Di masa pandemi, hampir semua bisnis beralih ke dunia online. Mungkin ada perusahaan yang sudah lama berjalan di dunia online, sedangkan ada beberapa yang belum dan baru sekarang mulai masuk. Apakah ada tips untuk bersaing di dunia online, Kak? Monggo, Mbak Dwi, dipersilakan. Di dunia offline maupun di dunia online tentunya ada cara untuk kita bersaing ya. Kalau enggak ya kita bakalan udah tertelan oleh pesaing-pesaing kita gitu. Jadi yang pertama adalah ya kalau mau tahu semuanya itu di kewirausahaan ini diajarin banget, keren banget pokoknya. Dan saya bisa tahu juga dari jurusan kewirausahaan ini gitu loh. Ternyata ada teori-teori khusus untuk gimana caranya kita bisa memenangkan persaingan yang ada di market gitu kan, yang di pasar. Yang pertama yang harus kita miliki di dalam produknya kita harus memiliki yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Jadi pembedanya itu apa gitu kan? Yang membuat kita berbeda, yang membuat kita dipilih dari orang lain, yang membuat usaha kita itu menjadi usaha yang layak untuk customer bisa loyal ke kita. Itu apa? Kalau di Dewi Media Lestari itu mengusung value yang namanya bertumbuh dan menumbuhkan. Jadi ketika ada customer itu yang order di tempat kami, mulai tahun ini kami berikan semacam kayak postcard gitu, kalau enggak surat, dibilang bahwa di dalam surat tersebut, terima kasih pelanggan, kayak gitu kan, telah menjadi bagian dari bertumbuhnya kami dan upaya menumbuhkan orang-orang yang ada di sekeliling kami gitu loh. Jadi dengan hal kayak gitu mereka ternyata tertarik, mereka ternyata antusias, nggak hanya produknya di produknya aja yang mereka dapat benefitnya, tetapi juga kayak ada emosi gitu loh. Kalau orang itu kan kadang-kadang perkataan dan emosi itu kan lebih cenderung teringat emosi kan, perasaan apa yang mereka rasakan ketika mereka menerima sesuatu itu akan lebih diingat dibandingkan dengan kata-kata yang cuman kita berikan ke mereka gitu. Jadi intinya adalah kalau di Dewi Media Lestari memberikan emosi, jadi kayak menebarkan emosi positif ya tentunya ya, kayak karena value-nya bertumbuh dan menumbuhkan, jadi ya setiap ada orang yang order itu ya setiap ada order yang masuk berarti mereka juga sama aja telah menyalurkan kebaikan yang Dewi Media Lestari salurkan ke stakeholder yang terkait maupun orang-orang yang membutuhkan kayak gitu kan. Jadi seumpama Dewi Media Lestari di Hari Kanker Anak Nasional, Anak Internasional, setiap 5% dari keuntungannya di-share untuk acara Hari Kanker Anak tersebut kayak gitu. Terus nanti kalau dari tanggal, misalnya dikasih tanggal 2 hari gitu kan, anggap aja tanggal 20 November sampai dengan tanggal 21 November. Nah, dari 2 hari tersebut tentunya pemasukan yang masuk di Dewi Media Lestari dari profit di 2 hari itu tadi 5%-nya untuk anak-anak kanker. Setelah kegiatannya itu selesai, nanti ada dokumentasinya. Setelah ada dokumentasinya itu tadi berupa mungkin bisa sebuah kayak dokumentasi berupa video. Kalau video kita pasti WhatsApp-kan ke mereka dan kita kasih kata-katanya melalui tulisan di WhatsApp juga. Tetapi kalau sebuah hardcover kita bakalan cetak foto terus dikasih tulisan di belakangnya kayak gitu. Jadi kayak terima kasih sudah mendukung aksi kami untuk menebar kebaikan kayak gitu-gitu. Nah, itu value tersendiri yang benar-benar kayak menyentuh hati mereka. Itu bukan strategi yang memang kita inginkan banget gitu, tapi memang kenapa kita memiliki niat-niat baik kok tidak dikomunikasikan kepada pelanggan gitu kan? Kalau bisa dikomunikasikan dengan pelanggan, kenapa enggak gitu kan? Jadi nggak cuma motif karena mau profit semata, tetapi memang dari awal sebelum kita komunikasikan ke pelanggan, kita juga sudah melakukan itu gitu loh. Jadi itu sudah dijalankan dulu, terus baru kepikiran, oh iya ya kenapa nggak kayak gitu, terus akhirnya digituin.
ternyata responnya mereka sangat positif gitu, karena bisnis-bisnis saat ini mungkin consumer goods kayak gitu, kebanyakan mereka juga menceritakan prosesnya gitu kan, oh ini dari petani-petani, ini dari itu. Nah, itu akan menambahkan nilai maupun value dari produk itu sendiri, sehingga persaingan itu bisa terlewati gitu loh. Jadi kayak customer yang tadinya sudah loyal ke kita, meskipun ada newcomers, pendatang baru itu, mereka nggak gubris gitu, tetap bakalan loyal dengan jasanya kita, dengan produknya kita, kayak gitu. Kalau itu tips yang sudah di Media Lestari lakukan. Tapi kalau tips secara teoritis, bisa searching di Google gitu. Di Google banyak banget tentang ilmu bisnis gitu. Maupun di YouTube. Oke, Kak Fajar, gitu ya. Atau masih ada yang mau ditanyain, mungkin bisa langsung tanyain kalau udah paham. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa bertanya. Mungkin ada 2 penanya lagi ya, karena mengingat waktu kita ini udah hampir jam 3, mungkin 2 penanya lagi buat teman-teman. Kita persilakan. Dan satu lagi nih Mbak, ada yang tanya, dari Kak Iman lagi ya bertanya nih, Mbak, di bisnisnya saat ini full produksi sendiri atau masih ada yang dilempar ke orang? Kira-kira presentasinya berapa persen yang produksi sendiri sama yang dilempar? Gitu. Monggo Mbak Dwi, dipersilakan. Jadi gini, kalau untuk bicara masalah dikerjakan sendiri dan dilempar ke orang kan berarti berbicara tentang kayak core product dan juga additional product. Jadi kalau core produknya Dewi Media Lestari kan sebenarnya dari awal tas. Jadi kalau yang tasnya itu benar-benar kami produksi sendiri. Jadi mulai dari belanja bahan, mulai dari potong, mulai dari sablon atau bordir, terus mulai dari lanjut ke penjahit dan finishing itu kami kerjakan sendiri. Hal yang berkaitan dengan sablon-sablon kayak gitu kita ini ya kerjakan sendiri. Tapi kalau hal-hal yang sekiranya membutuhkan sumber daya yang gede banget, especially di uang, di money gitu kan, nah kita masih lempar. Kayak mungkin dari Media Lestari selama ini sudah sering banget ngegrafirin gitu kan, tapi untuk bisa beli mesin grafir yang kualitasnya sama dengan kalau kita nggrafirin di tempat orang yang memang spesialisasinya grafir, itu mahal sekali, lebih dari 500 juta gitu. Sedangkan kalau kita berbicara masalah investasi ke mesin, itu kan kita harus banyak banget yang harus dipikirkan. Ngitung return of investment yang kita gunakan untuk mesin itu aja udah menjadi pekerjaan khusus tersendiri gitu. Terus ngitung penyusutannya. Mungkin nanti ketika Dewi Media Lestari sudah memiliki kompetensi untuk ngitung-ngitung hal-hal yang serumit-rumit itu, akan saya pertimbangkan itu ya untuk investasi mesin. Tapi untuk saat ini gimana caranya Dewi Media Lestari bisa berbenah secara internal dulu. Jadi kayak secara struktur organisasinya itu dibenerin dulu. Terus kayak SOP, KPI yang belum ada, kayak gitu harus diiniin dulu. Jadi kalau bisa disimpulkan, Dewi Media Lestari mungkin bisa dibilang, karena memang core produknya tas dan sablon dan cetak, ya bisa dibilang berapa? 60-40. Jadi 60% itu diproduksi sendiri dan 40% itu masih maklun di mitra-mitranya kami gitu. Kayak mesin cetak yang biasanya kita buat nyetak blocknote, cover blocknote, nyetak kalender, kayak gitu-gitu kan mahal sekali kan itu mesin cetak yang offset kayak gitu. Akhirnya ya kita masih lempar sampai dengan saat ini, toh itu juga bukan core produknya kami. Jadi kita mungkin ke depan mau dipikirkan yang laser itu malahan, karena itu tiap hari kita selalu grafir, tapi ya itu tadi harus benar-benar mematangkan, nggak cuma karena kita punya uang terus kita investasikan ke situ. Tapi gimana caranya uang 500 juta itu tadi tahu gitu loh, berapa tahun bisa return, terus berapa persen errornya kalau seumpamanya kita produksi sendiri dibandingkan orang lain. Otomatis kita kan harus maintenance mesinnya, listriknya, wattnya harus nambah, dan banyak sekali aspek-aspek lain untuk benar-benar kita bisa pengadaan di mesin-mesin yang kita butuhkan di usaha kami gitu Mbak. Oke, begitu ya Kak Iman. Semoga bermanfaat. Kak Iman tadi udah 2 kali bertanya ya. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi, ada 2 tempat lagi buat teman-teman yang bertanya. Kalau tidak, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Gitu teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita akhirin sampai di sini ya, Mbak.
mungkin ada pesan-kesan dari Mbak untuk menyampaikan di webinar kali ini. Mungkin ada, dipersilakan. Pesannya apa ya? Pesannya tadi mungkin karena sebagian besar teman-teman pada masih sama-sama mahasiswa ya seperti saya. Yang pertama adalah maksimalkan waktu yang kita punya karena waktu itu terbatas, sumber daya yang sangat terbatas. Kalau kita sudah sampai waktunya ya kita bakalan meninggal dan ya kita bakalan menyesal gitu. Apa sih dalam seumur hidup kita yang kita kerjakan? Jadi yang paling penting adalah maksimalkan waktu yang masih kita miliki, maksimalkan energi dari kesehatan yang kita miliki, maksimalkan pikiran kita, sumber daya yang sangat luar biasa juga tentunya untuk memaksimalkan upaya. Jadi buat teman-teman semua ketika mindset kita sudah terbentuk, terus tadi ya leverage your mindset-nya sudah terbentuk, terus yang kedua adalah master your time, master your life, ketika waktunya juga sudah bisa termaksimalkan. Yang ketiga itu tadi adalah leverage your action, karena kalau belajar aja tanpa action itu is nothing gitu kan. Terus yang keempat adalah apa sih keempat? Yang keempat adalah let's start up. Jadi kalau semuanya kita tiga-tiganya ini udah punya, skillnya juga udah ada, peluangnya udah ada, jangan menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu, karena belajar terbaik adalah belajar ketika kita sedang melakukan, learning by doing, tapi juga harus menggunakan ilmu yang mendukungnya. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ada salah-salah dalam saya menyampaikan selama event siang hari ini, di webinar pada siang hari ini, saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen yang bersedia untuk mendengarkan, untuk meluangkan waktunya untuk bisa membersamai kami dalam proses belajarnya kami ini. Saya ucapkan terima kasih. Gitu ya Mbak Intan, makasih juga buat Mbak Intan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Makasih Mbak Dewi. Ya. Terima kasih Mbak Dewi, keren, mantap. Baik, teman-teman semuanya, karena kita udah di penghujung acara, mungkin teman-teman jangan lupa untuk presensi. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk presensi. Kalau sudah, kita ada sesi foto bersama. Gitu nggak Pak Fauzi? Bu Yatmi, ada foto bersama tidak nih? Boleh Mbak. Iya Pak Farid. Oke. Maaf, saya nggak ikut ya. Bu Yatmi aja. Sekalian saya pamit dulu ya. Pak. Oh, siap Pak. Dulu. Terima kasih selalu buat semuanya. Dewi juga sama. Pak Fauzi. Ya. Terima kasih Pak Fauzi sudah bergabung. Waalaikumsalam. Baik, mungkin yang memfoto bisa Pak Farid ya. Pak Farid masih ada? Dari Intan sebentar, saya ini apa? Masih spotlight. Oke, sudah. Oke, mau foto bersama? Oke, udah siap. Udah siap. Saya pandu ya, saya hitung. Oke, mulai. Buat teman-teman mungkin yang pengen nyalain kameranya bisa dinyalakan. Pasang wajah terbaik. Siap, saya hitung 1, 2, 3. Oke, halaman udah, pertama. Ada gaya khusus nggak nih? Oh, ini baru halaman pertama. Oke, halaman kedua. Halaman kedua. Lagi ya. Oke. Halaman kedua masih banyak yang dinonaktifkan. Oh, teman-teman yang halaman kedua mungkin bisa menyalakan kameranya. Oke. Pasang wajah terbaik, senyum lebar mungkin. Oke, saya mulai hitung 1, 2, 3. Sudah. Oke. Sudah Pak Fauzi? Pak Fauzi, Pak Farid? Sudah. Sudah, oke. Mungkin ada gaya khusus? Nggak ada nih, Amikom? Ada gaya Amikom mungkin? Nggak kelihatan di kamera. Suyatmi mungkin punya gaya khusus si Suyatmi. Nih. Baik.
Oh, gini aja. Oke, siap, Bu. Siap. Ayo, mungkin sekali lagi ya, Pak Farid. 1, 2, Gini tuh minta uang, 3. Bu. Sampun. Oke. Oke, terima kasih teman-teman dosen yang sudah bergabung di acara webinar kita tentang bertahan di tengah pandemi saat ini. Mbak Dwi sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Kalau misalnya saya bisa merangkum dari materi yang sudah diberikan. Yang pertama, manfaatkan pola pikir kita seperti berani mengambil keputusan, mampu mengalahkan diri sendiri. Yang kedua, manfaatkan waktu, karena waktu itu nggak kembali lagi ya, nggak dapat kita balik lagi ke masa lampau, jadi kita terus manfaatkan waktu yang akan datang. Yang ketiga, mampu meningkatkan tindakan kita. Seperti, ayo kita mulai dari hal-hal kecil, mulai dari skill yang kita punya, dan manfaatkan peluang. Gitu. Kalau misalnya kita belum mempunyai peluang, kita jemput peluang itu. Gitu. Dari Mbak Dwi tadi. Dan yang terakhir, jangan takut gagal. Kegagalan itu adalah sebagai acuan kita untuk menjadi lebih baik di masa depan. Gitu ya. Jadi, new normal, new opportunity, let's start. Oke, saya Intan Disi Anggra ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya atau kecepatan atau lain sebagainya. Saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Farid.